merayakan lagi Pesta Rakyat Simpedes BRI. Jangan sampai ketinggalan. Gembira bersama BRI punya acara. Iya dia ya kan. Moga-moga aku entah ya. Cuma BRI atuh yang bisa begini mah. Oh iya, kalau orang mau hitung, bertabung di BRI Simpedes jauh lebih untung. Onde mande, meriahnya se-Indonesia. Pesta Rakyat Simpedes. Hadiahnya tambah berlimpah. Buka tabungan BRI Simpedes sekarang juga. Tepat jam 6 petang. Inilah Karimata FM. Aduh, capek. Masa harus ngirim SMS-nya satu persatu sih? Ngapain repot sih? Pakai aja Fleksimilis. Fleksimilis. Iya, Fleksimilis. Sekali kirim SMS, langsung bisa diterima sampai 1000 anggota. Caranya? Ketik create, spasi nama komunitas, spasi username, spasi password, kirim ke 333. Jumlah anggota dalam suatu Fleksimilis sampai dengan 1000 nomor fleksi dengan kode area manapun. Terus, ngirim dan terima SMS-nya? Ketik aja nama komunitas, titik, koma, kemudian tulis pesannya, lalu kirim ke 333. Mau sekali kirim SMS bisa diterima banyak orang? Gunakan Fleksimilis. Info lebih lanjut hubungi 147 atau klik www.telkomfleksi.com. Fleksi Dihidupkan. Dangding des, dangding pesta. Semuanya, ayo ramai-ramai rayakan lagi Pesta Rakyat Simpedes BRI. Jangan sampai ketinggalan. Gembira bersama BRI punya acara. Iya dia ya kan. Moga-moga aku entah ya. cuma BRI atuh yang bisa begini mah. Oh iya, kalau orang mau hitung, bertabung di BRI Simpedes jauh lebih untung. Onde mande, meriahnya se-Indonesia. Pesta Rakyat Simpedes. Hadiahnya tambah berlimpah. Buka tabungan BRI Simpedes sekarang juga. Selamat malam 10.33 Karimata. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin. Maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin!
menular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tarik. Dalam seri ke-157 ini didukung oleh para pemain Sandy Depok sebagai Kitalat Wajah, Margaret sebagai Dewi Sambi, Sur Tanjung sebagai Kalong Bret, Eli Ermawati sebagai Mesin, Yoko sebagai Empu Renteng, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Perempuan itu memang berani, bahkan boleh dikata kurang ajar. Dia berkacak pinggang di depan Kitalat Wajah. Suara tantangannya terdengar nyaring. Kitalat Wajah sebenarnya tergolong orang yang tidak mudah tersinggung atau marah. Tapi melihat sikap yang dipertontonkan perempuan itu di depan hidungnya, hatinya menjadi berdesir juga. Sementara dalam hatinya berkata bahwa perempuan yang sekarang menantangnya adu ilmu kanuragan tentulah bukan perempuan sembarangan. Kau jangan memaksaku berbuat yang tidak-tidak. Aku adalah seorang laki-laki. Dan seorang laki-laki yang wajar hanya bisa hidup dengan harga dirinya. Kitalat Wajah, kau boleh marah, kau boleh tersinggung. Itu adalah hakmu. Tapi jika engkau ingin membela harga dirimu, kau harus berani bekerja keras. Harus dapat membuktikan di depan kerumunan orang ini bahwa kau memang pantas untuk mempunyai harga diri. Kalau begitu, baiklah. Sekalipun seorang wanita, kau sudah memojokkan aku. Dan aku sekarang tidak mempunyai pilihan lain lagi. Nah, aku sudah siap. Bagus, aku pun sudah siap. Sekarang, marilah kita buktikan siapa di antara kita yang lebih kuat, lebih unggul. Bagus. Gerakanmu cukup lincah, tapi aku baru menggunakan jurus pembukaan. Kau boleh menggunakan jurus-jurus andalanmu. Aku sudah siap. Kitalat Wajah, aku tadi hanya ingin membesarkan hatimu saja. Aku tahu, kau seorang laki-laki berjiwa kecoa. Hatimu perlu dibesarkan, dibombong. Kurang ajar. Baru pertama kali ini aku dihina oleh seorang perempuan di depan umum. Sekarang aku tidak peduli lagi. Aku tidak perlu lagi memandangmu sebagai seorang wanita yang pantas dihormati. Aku akan bertarung habis-habisan. Nah, bersiaplah. Ya! Kitalat Wajah segera menyerbu dengan garang.
Jurus-jurusnya yang berbahaya mengalir bagaikan banjir bandang. Kedua belah tangannya berputar, menjotos, menyodok ataupun menyikut secara bergantian. Demikian pula kedua belah kakinya tidak mau ketinggalan, menendang ataupun menyepak dengan sengitnya. Debu musim kemarau mengepul di arena gelanggang pertarungan. 15 jurus segera berlalu, tapi nampaknya Kitalat Wajah belum ada tanda-tanda akan bisa melumpuhkan lawannya. Ia terus memburu perempuan itu semakin gencar. Hatinya menjadi panas dan penasaran. Berulang kali serangannya dapat dipatahkan lawannya. Dan setelah menginjak jurus yang ke-20, nampak perempuan yang menjadi lawannya itu melompat mundur sambil berteriak nyaring. Cukup, Kitalat Wajah. Sekalipun kau kuras seluruh kemampuanmu, kau tidak bakalan bisa melumpuhkan aku. Sekarang gantian giliranku yang akan menyerang. Nah, lihatlah. Barangkali kau mengenal jurus apa ini. Oh, Aji tak bisa. Rupanya kau pun sudah pernah mendengar jurus maut itu, Kitalat Wajah. Iya, aku pernah mendengarnya. Kalau begitu, tentulah kau yang bernama Dewi Sambi. Iya, memang. Akulah Dewi Sambi. Sekarang bagaimana, Kitalat Wajah? Apakah kau masih tetap beranggapan bahwa wanita adalah makhluk yang lemah? Kukira kau harus memperbaiki pendapatmu yang keliru itu. Iya, betul. Barangkali kau merupakan pengecualian, Dewi Sambi. Jadi bagaimana? Apakah permainan ini akan diteruskan lagi? Apakah kau masih akan tetap mempertahankan harga dirimu sebagai seorang laki-laki? Soal harga diri ini adalah soal lain lagi, Sambi. Bagaimanapun, aku harus membela harga diriku. Apapun yang akan terjadi, kau boleh merasa lebih unggul dariku, Dewi Sambi. Kau boleh merasa lebih hebat. Tapi Kitalat Wajah bukanlah manusia yang berjiwa kecoak. Bagus. Rupanya kau cukup malu untuk mengakui kelemahanmu. Tapi sayang sekali. Sikap seperti itu harus kau bayar dengan mahal. Barangkali dengan nyawamu, Kitalat Wajah. Wanita cantik yang ternyata adalah Dewi Sambi itu menggosok-gosokkan telapak tangannya. Kemudian kedua belah lengannya terentang ke samping. Dia berdiri bagaikan seekor burung elang betina bertengger dengan seram di atas cabang pohon hutan. Dada Kitalat Wajah bergetar juga melihat pemandangan yang terpampang di hadapannya. Demikian juga wajah orang-orang yang menonton di tepi gelanggang menjadi tegang. Dewi Sambi menyeringai kecil. Dari mulutnya seperti terdengar desis seekor ular berbisa. Dan pandangan matanya yang tajam memancarkan kekuatan jahat yang licik. Kitalat Wajah, kalau kau dapat menyelamatkan diri dari gempuran jurus-jurus tapak wisaku ini, aku mengaku kalah. Aku akan berlutut di hadapanmu. Aku akan menyembah telapak kakimu. Dan selanjutnya, kau boleh merasa bangga menjadi seorang pendekar laki-laki yang tangguh. Nah, bersiaplah. Tunggu dulu. Siapa kau? Ayo minggir. Minggirlah. Kalau kau hanya ingin menonton permainan ini, cepat minggir. Berdirilah di tepian gelanggang ini. Dan jadilah penonton yang baik seperti lain-lainnya itu. Terima kasih atas peringatanmu, Dewi Sambi. Tapi aku turun ke tengah-tengah gelanggang ini sama sekali bukan untuk menjadi penonton. Apalagi penonton yang baik. Oh, apa kau ingin turut campur urusan kami? Kakang Talat Wajah adalah sahabat baikku. Begitu. Baiklah. Kau turun ke tengah-tengah gelanggang ini. Pasti untuk menunjukkan rasa kesetiakawananmu kepada Kitalat Wajah. Benar, Dewi Sambi. Dan kukira rasa kesetiakawanan itu penting. Iya, memang. Rasa kesetiakawanan itu penting. Kalau begitu, aku pun tidak keberatan menghadapi kalian berdua sekaligus. Tunggu dulu, Dewi Sambi. Sebenarnya ada persoalan apa? Hah? Mengapa kau sampai berbaku hantam dengan Kakang Talat Wajah? Sebenarnya, tidak ada persoalan apa-apa. Aku hanya merasa tidak senang mendengar kesombongan sahabatmu itu. Dia mengatakan bahwa kaum laki-laki adalah kaum yang lebih kuat. Dengan begitu mereka merasa berhak melindungi kaum wanita sebagai kaum yang lebih lemah.
Bukankah pendapat ini salah besar? Bukankah ia harus memperbaiki kesalahannya itu? Odika Longbred, jangan kau dengarkan kata-katanya. Dia itulah sebenarnya orang yang paling sombong. Dia merasa dirinya paling hebat. Dia merasa paling sakti. Dia merasa paling unggul. Namun begitu tidak seharusnya dia menghina orang di depan umum. Aku tersinggung. Aku tidak terima. Harga diriku sebagai laki-laki merasa dilecehkan. Sudahlah. Sudah. Aku tidak butuh omongan-omongan yang tidak perlu. Aku kenal pendekar-pendekar bermutu rendah seperti kalian ini. Kakang Talat Wajah, agaknya memang betul apa yang kau katakan. Selama ini aku baru kenal namanya saja, Dewi Sambi. Dan baru sekarang aku bertemu dengan orangnya. Tapi aku sungguh-sungguh tidak percaya. Dewi Sambi, seorang pendekar wanita yang terkenal cantik, ternyata sikap dan wataknya sama sekali jauh berbeda dengan kecantikan wajahnya. Kalau saja dia tidak sombong dan brutal, ia bisa menjadi istri seorang kepala desa yang baik. Kurang ajar. Kalian berdua akan segera tahu siapa Dewi Sambi. Untung aku bisa meloloskan diri. Untung tidak seorang pun melihatku. Mereka semuanya sedang sibuk melihat dua orang yang sedang bertempur itu. Tapi mau kemana aku sekarang? Aduh, perutku. Perutku rasanya sedikit mulas. Kakang Kamandanu, di mana kau sekarang ini, Kakang? Ya, aku harus bersabar. Aku harus tabah dalam menjalankan lakon kehidupan ini. Sudah banyak derita yang menyelimuti kehidupanku akhir-akhir ini. Sudah banyak rasa pahit yang kukecap dengan lidahku. Dan semuanya bisa aku halau pergi. Aku harus tetap tegar. Aku sudah menyeberang sampai di tengah-tengah. Dan aku harus dapat mencapai tepi seberang. Mungkin sudah banyak dosa aku lakukan. Karena itu, aku harus mengalami semua ini. Tapi bayi yang ada di dalam kandunganku ini tidak boleh menderita akibat dosa-dosaku. Dia masih suci. Dia tidak ikut berbuat dosa. Karena itu, dia harus diselamatkan. Sampai di mana sekarang aku ini? Sepi sekali tempat ini. Aku melihat ada sebuah bangunan di sebelah sana. Baiklah, aku akan berteduh dan beristirahat di bangunan itu. Mudah-mudahan saja tempatnya aman.
Sementara itu, pertarungan antara Dewi Sambi melawan Ki Talatwaja yang dibantu oleh salah seorang temannya yang bernama Kalongbret masih terus berlangsung. Orang-orang yang berkerumun di lapangan pasar Singasari kelihatan lebih banyak. Tapi tak seorang pun di antara mereka berani mengeluarkan sepatah kata pun. Mereka semua benar-benar menjadi penonton yang baik. Dan di hati kecil mereka mengagumi tingkat kepandaian yang dimiliki oleh Dewi Sambi. Perempuan pendekar itu bergerak dengan lincah sekali. Suatu ketika dia mendapat kesempatan yang sangat baik. Baru saja dia menepiskan serangan Kalongbret yang datang menggebuk. Dan pada saat berikutnya dia melihat kelengahan Ki Talatwaja. Dewi Sambi berkelip keringat. Tulang sikunya dipergunakan untuk menangkis jotosan Ki Talatwaja. Sementara telapak tangan kanannya bersiap-siap menghantam rusuk lawannya. Kakang Talatwaja. Kakang Talatwaja. Kakang. Kakang. Kau kena, Kakang. Mukamu pucat sekali. Aku lengah, adik Kalongbret. Perempuan itu berhasil mencuri kelengahanku. Ayo, Kalongbret. Kenapa kau berhenti? Kalau kau tidak segera memperbaiki sikapmu, maka nasibmu kemungkinan besar lebih buruk dari Ki Talatwaja. Kurang ajar. Perempuan setan. Kau mau pamer kepandaian. Tapi jangan kau kira aku akan menjadi gentar. Tidak. Sedikit pun tidak. Sekalipun aji pukulan tapak wisamu mampu meruntuhkan gundukan Bukit Karang, Kalongbret tak akan mundur bareng setapak. Kau sudah mencederai harga diri kami. Kau sudah menikam kehormatan kami sebagai seorang pendekar laki-laki. Kalongbret. Kalongbret. Kukira apa yang kau miliki tidak lebih dari apa yang dimiliki temanmu itu. Ayo majulah segera. Mumpung Dewi Sambi masih berdiri di sini dengan aji tapak pisahnya. Kau akan segera tahu betapa tajamnya mata pedangku, Dewi Sambi. Tunggu dulu. Siapa kau? Hah? Minggirlah cepat. Jangan turut campur urusan kami. Tunggu, sabar dulu. Semula memang aku berniat menjadi penonton saja. Aku berdiri menonton di tengah-tengah kerumunan orang-orang itu. Menarik juga permainan yang baru saja kulihat tadi. Kalian bertempur luar biasa. Tapi memang agaknya Dewi Sambi mempunyai kelebihan beberapa tingkat di atas kalian. Berdebah. Aku tidak akan menyerah. Bagaimanapun juga, aku harus bisa melintir batang leher perempuan setan itu. Minggirlah. Kau mau minggir atau tidak? Orang ini agaknya berhati panasan, Kakang Renteng. Agaknya memang begitu, Sambi. Jadi kalian berdua berteman rupanya. Ya. Benar, Kalongbret. Dewi Sambi ini adalah teman baikku. Tapi kau tidak perlu khawatir. Kami tidak biasa berkelahi dengan keroyokan. Apakah kau berminat menjajal ilmu pedang orang ini, Kakang? Iya. Kau sebaiknya istirahat dulu, Sambi. Keringkan dulu keringatmu di pinggir sana. Soal Kalongbret, serahkan saja padaku. Kalau begitu, baiklah, Kakang. Nah, kau dengar sendiri, Kalongbret. Agaknya nasibmu lebih mujur dari Ki Talatwaja. Kau mendapat kehormatan untuk bermain-main sebentar dengan sahabatku, Kakang Renteng. Nah, Kalongbret, ayolah.
kita bermain-main sebentar. Cabutlah pedangmu. Dan marilah kita mulai. Kalongbret, nampaknya kau sangat membanggakan ilmu pedangmu, Kalongbret. Jangan banyak bicara. Cabutlah pedangmu. Aku tidak membutuhkan pedang. Kau terlalu sombong. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Oh, sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap untuk semua masakan, untuk semua makanan. Pakai kecap sedap, pasti lebih sedap dari bahan alami. Rasa multifikasi, 3 kali penyaringan, higienis dan bergizi. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap, kecap sedap, nikmatnya kecap sedap. Masakan apa saja, pasti lebih sedap. Kecap sedap. Rasakan bedanya. Semangat Karimata, semangat Madura, sajikan musik dan informasi terpilih. 10, 3, 3, Karimata. Kalongbret telah menghunus pedangnya yang besar dan berkilat-kilat. Wajah laki-laki berkumis tebal itu nampak geram. Kemudian dia mengayun-ayunkan pedangnya ke udara. Bunyi desingan angin pedang bersuitan menimbulkan perasaan tidak nyaman di hati mereka yang menonton. Tapi lain halnya dengan Empu Renteng, seorang laki-laki pendekar yang sekarang berdiri tegak di tengah-tengah gelanggang. Dia kelihatannya sama sekali tidak bergeming. Wajahnya tetap tenang. Tapi mendadak wajah itu menjadi tegang dan matanya terpejam. Mulutnya yang tipis dan seringkali kelihatan tersenyum dingin itu berkomat-kamit mengucapkan sesuatu yang kurang jelas terdengar. Dan pada saat berikutnya, secara tiba-tiba, kedua belah telapak kakinya menggenjot bumi sekeras-kerasnya. Kalongbret, kulihat kau sangat membanggakan pedangmu yang besar itu, ha? Iya, betul. Senjata ini tidak pernah lepas dari tanganku. Ya. Sudah lebih dari 3 tahun senjata ini menemani perjalananku. Kelihatannya senjatamu itu cukup ampuh, Kalongbret. Jangan banyak omong. Ayo, cabutlah pedangmu itu. Marilah kita berlaga dengan pedang. Marilah kita tunjukkan siapa di antara kita lebih unggul dalam hal bermain pedang. Sayang sekali, Kalongbret. Saat ini aku sedang tidak berminat untuk mencabut pedangku. Tapi bukan berarti bahwa aku tidak bersedia melayani tantanganmu itu, Kalongbret. Jangan banyak alasan. Ayo, cepat cabut pedangmu. Aku sudah tidak sabar lagi. Baik. Kalau kau sudah tidak sabar lagi, mengapa tidak segera kau mulai, Kalongbret? Ayolah, jangan sungkan-sungkan. Aku tidak bakalan lari. Apa maksudmu? Kalongbret, kalau kau membanggakan pedangmu yang besar itu, pastilah ada sebabnya. Ya, barangkali pedangmu itu sangat tajam. Atau barangkali logam yang digunakan untuk mencetak pedangmu itu sangat keras. Nah, aku ingin menjajal. Sampai di mana keampuhan senjata pedangmu itu, Kalongbret? Ayo, tebaslah tubuhku ini. Pilihlah mana kau suka. Punggung, lengan, atau kau menginginkan bagian yang empuk, seperti perut atau leher. Ayolah, Kalongbret, jangan ragu-ragu.
Kau bersungguh-sungguh. Sudah aku katakan, kau tidak perlu ragu-ragu, Kalongpret. Ya. Aku tahu. Aku tahu kau pasti mempunyai ilmu kebal. Ya, aku pernah juga belajar tentang ilmu kebal untuk melindungi tubuhku ini dari ancaman bahaya. Apakah itu keliru? Tidak. Kau tidak keliru. Tapi kata-katamu itu dan juga sikapmu telah membuatku menjadi penasaran. Baiklah. Aku ingin tahu sampai sejauh mana ilmu kebal yang kau miliki. Selesai mengucapkan kata-katanya, Kalongpret melompat mundur. Pedangnya yang besar terayun-ayun di udara. Hati penonton berdebar-debar. Nampak wajah mereka tegang. Tapi mereka juga heran karena melihat Empu Renteng tenang-tenang saja. Wajah laki-laki jangkung itu dingin sekali. Tidak sedikit pun membersihkan rasa takut. Bahkan kemudian dia berkacak pinggang. Ayo, Kalongpret. Ayunkan pedangmu. Aku sudah tidak sabar lagi menunggu. Kalongpret kelihatan ragu-ragu sejenak. Tapi kemudian wajahnya berubah menjadi geram sekali. Dan mendadak dia melompat sambil mengayunkan pedangnya yang berkilat-kilat. Kalongpret hampir tidak percaya melihat apa yang baru saja dialaminya. Sepertinya dia sudah mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya untuk menebas leher Empu Renteng. Sebagian besar para penonton pun memalingkan wajahnya. Begitu melihat pedangnya berkelebat di udara. Tapi apa yang kemudian terjadi merupakan suatu pemandangan yang benar-benar tidak masuk akal. Empu Renteng masih tetap berdiri tegar. Mulutnya masih menyungging senyuman tipis yang dingin. Tidak setetes pun darah keluar dari tubuhnya yang baru saja disabet dengan mata pedang. Nah, Kalongpret, bagaimana? Mau coba lagi? Silakan. Barangkali kau masih penasaran. Ayo. Cukup. Cukup, Kalongpret. Kau tidak mungkin melukai kulitku dengan pedang kebanggaanmu itu, Kalongpret. Lebih baik kau mengaku kalah. Kalau kau sedikit pintar, kau pasti akan buru-buru mengakui kekalahanmu. Dan setelah itu, kau dan kawanmu itu akan kubawa menghadap pada pimpinan kami. Tidak. Aku tidak sudi mengaku kalah. Aku hanya akan mengaku kalah jika sudah terkapar menjadi bangkai. Iya, kan? Sudahlah, Kalongpret. Tidak perlu kau merasa penasaran. Ilmu kepandaianmu memang belum seberapa tingginya. Aku tidak akan meneruskan permainan ini sampai babak terakhir. Dan aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin sedikit mendapat keterangan darimu dan juga dari temanmu itu. Ayo, sekarang kalian ikut aku. Siapa orang-orang ini, Adi Renteng? Mengapa kalian menangkapnya dan membawa kemari? Yang ini bernama Kitalat Waja, Kakang Bacil. Dan temannya itu bernama Kalongpret. Mereka berdua kami tangkap di lapangan dekat pasar Singasari. Ya, mereka berdua mengaku sebagai dua orang pendekar, Kakang Baja. Dan mereka memang sedikit mempunyai kemampuan dalam hal ulah kanuragan. Kami sudah membuktikannya, Kakang. Begitu.
Baiklah. Baik. Apa benar kalian mengaku sebagai dua orang pendekar? Mereka lah yang beranggapan begitu. Iya. Mereka lah yang mengatakan bahwa kami adalah pendekar. Bagaimana dengan kalian sendiri? Kami sama sekali tidak pernah mengaku sebagai pendekar. Kami bukan pendekar. Kami juga bukan pejabat. Kami bukan prajurit. Kami bukan tergolong orang penting. Kami hanyalah rakyat biasa. Orang kecil. Tapi kau berani pamer kepandaian di depan umum. Kau berani menghajar seorang centeng pasar dengan dalih membela kehormatan seorang wanita? Apakah itu bukan berarti bahwa kau mengaku dirimu adalah seorang pendekar? Itu terserah pada anggapan kalian. Kalian bertanya, dan kami sudah memberikan jawaban. Baik. Baiklah. Sekarang aku mau tahu. Dari mana kau memperoleh ilmu kanuragan itu? Apa kau tidak tahu bahwa mempelajari ilmu kanuragan dilarang keras oleh pemerintah Kediri? Nah, jawablah pertanyaan itu. Jangan hanya diam seperti Tugu. Kalian mempunyai guru. Siapa nama guru kalian? Dan apa nama perguruan di mana kalian belajar ilmu kanuragan? Jadi kalian tidak bersedia memberikan keterangan. Baik. Baiklah. Kakang, apa perlu kita paksa agar mereka mau memberikan keterangan? Tidak. Tidak perlu. Aku sama sekali tak berminat berurusan dengan orang-orang seperti mereka ini. Lebih baik mereka kita serahkan pada pemerintahan perwakilan Kediri di Singasari. Ayo, ikat mereka dan naikkan ke atas punggung kuda. Kita bawa mereka menghadap Tuanku Mantri Segara Winotan. Beberapa orang prajurit segera melompat begitu mendengar perintah Empu Tong Bajil. Mereka segera mengikat Kitalat Wajah dan Kalongbret, kemudian menaikkannya ke atas punggung kuda. Ya, kita berangkat. Terima kasih, Kakang Bajil. Orang-orang seperti mereka ini memang pantas ditangkap dan dipenjarakan. Memang, Tuan. Nampaknya mereka pantas untuk dicurigai. Saya mendapat pesan bahwa mereka kurang menyukai pada pemerintahan Kediri. Saya kenal baik orang-orang seperti mereka ini. Belum lama prajurit-prajurit saya menangkap sekaligus 24 orang pendekar gelap. Mereka rata-rata berwatak keras dan berani. Sekalipun, ya, nampaknya tidak terpelajar. Tapi karena setidak-tidaknya sikap mereka yang keras dan suka menentang itu bisa menimbulkan kerusuhan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat, maka mereka lalu kami penjarakan bersama-sama. Oh, mengapa harus dipenjarakan Tuan Mantri Segara Winotan? Apakah hal itu justru tidak menimbulkan beban bagi keuangan pemerintah Kediri? Sebab bagaimanapun juga mereka tetap harus diberi makan setiap harinya. Menurut pendapat saya, orang-orang seperti mereka ini sebaiknya dibunuh saja. Tuanku Putri Sambi, saya di Istana Singasari ini hanya menjalankan tugas sebagai wakil pemerintahan Kediri yang dipimpin langsung oleh Sang Prabu Jayakatwang. Saya tidak bisa berbuat sesuka hati saya. Kalau menurut Tuan Segara Winotan, bagaimana sikap yang paling baik dan paling tepat untuk menghadapi pendekar-pendekar liar seperti mereka itu? Saya tidak bisa mempunyai pendapat saya sendiri. Tuan Renteng, ketahuilah, saya hanya pejabat daerah. Apa yang saya lakukan di sini hanya meneruskan garis kebijaksanaan pemerintahan pusat di Kediri. Ya, mengamankan orang-orang liar seperti ini dengan memenjarakannya memang menimbulkan masalah.
Sepintas lalu nampaknya memang sebaiknya mereka kita lenyapkan saja. Tapi saya kira Sang Prabu Jayakatwang mempunyai pertimbangan yang lain lagi, Tuan Renteng. Saya kira sikap Sang Prabu terlalu lunak. Dan saya khawatir sikap yang terlalu lunak justru merongrong kewibawaan pemerintah Kediri. Tapi entahlah, kami hanyalah sekelompok pendekar. Barangkali wawasan kami kurang jauh, Tuan. Ya, wawasan seorang pendekar, sikap seorang pendekar sangat jauh berbeda dengan wawasan dan sikap seorang adikara atau mereka yang berkecimpung dalam hal ketatanegaraan. Ya, membunuh atau melenyapkan musuh-musuh seperti mereka ini adalah persoalan yang mudah. Tapi, Kakang Bajil, memelihara ketertiban dan keamanan sebuah pemerintahan bukanlah dengan jalan membunuh manusia. Semua harus dipikirkan akibat baik dan buruknya. Rentetan-rentetan akibat yang bisa ditimbulkan oleh suatu tindakan yang brutal. Baiklah, Tuan Segara Winota. Kami tidak begitu mengetahui soal-soal seperti itu. Saya kira orang-orang seperti Tuan adalah orang-orang yang lebih tepat memikirkan soal-soal seperti itu. Kami hanya sekelompok pendekar, Tuan. Pekerjaan kami selalu berkaitan dengan tindakan-tindakan kekerasan. Nah, Tuan, kami kira cukup. Selanjutnya, 2 orang liar itu kami serahkan ke tangan Tuan. Terserah apa yang akan Tuan lakukan terhadap mereka. Kami mohon diri sekarang, Tuan. Baik. Baiklah. Silahkan, Kakang Bajil. Silahkan. Dan sekali lagi, terima kasih atas bantuan Kakang Bajil bersama kawan-kawan. Mengapa berhenti, Tuan? Aku lelah, Sampit. Aku mau istirahat sebentar. Kau tahu di mana kita bisa istirahat dengan nyaman? Mengapa Tuan tidak istirahat saja di pasar Singasari tadi, Tuan? Di sana banyak warung makanan, warung minuman. Sekarang di tempat ini tidak ada apa-apa lagi, Tuan. Hanya ada tegalan-tegalan dan pohon-pohon yang gersang. Aku segan istirahat di pasar Singasari. Di sana banyak centeng-centeng pasar. Mereka kerjanya minta duit melulu. Apalagi tadi ada keributan di lapangan pasar Singasari. Oh, iya. Kau melihatnya sendiri kan? Iya, Tuan. Ada beberapa orang pendekar mengadu ilmu kanuragan dengan ditonton orang banyak. Iya, Tuan. Hamba melihat mereka sedang berkelahi. Gara-gara seorang perempuan gembel, mereka lalu berkelahi. Tapi kemudian 2 orang itu dibawa entah kemana. Rupanya, Tuan, keadaan di sekitar kota Singasari tidak begitu aman, Tuan. Karena itu, Sampit, aku tidak mau istirahat di sana. Kita harus bisa menemukan tempat yang aman. Aku tidak ingin usahaku berdagang ini akhirnya sia-sia saja. Aku tidak ingin mereka melihat hasil keuntunganku yang banyak ini, lalu ngiler. Kemudian mereka merampok kita. Ayo, Sampit, di mana kita akan istirahat? Aku sudah lelah sekali. Bokongku sudah pegal sekali. Sebentar, Tuan. Sebentar. Oh, iya. Hamba ingat, Tuan. Kalau tidak salah, di sana itu, di balik gundukan bukit itu, di sana ada sebuah bangunan kayu yang sudah cukup tua, Tuan. Mungkin kita bisa istirahat di sana, Tuan. Bangunan kayu? Bangunan apa itu? Kalau tidak salah, bangunan itu bekas tempat penyimpanan kuda, Tuan. Dulu, di zaman pemerintahan Sang Prabu Kertanegara, setiap tahun diadakan pesta upacara Srada. Nah, para tamu dari luar kota biasanya menyimpan kudanya di tempat itu, Tuan. Tempatnya cukup bagus, terlindung oleh pohon-pohon yang rindang. Dan saya kira tempat itu cukup aman, Tuan. Iya, baiklah. Kalau begitu, kita pergi ke sana. Ayo, connect cepat. Iya, baik, Tuan, baik.
tidur. Udaranya sejuk sekali. Tempat ini terasa nyaman sekali. Angin bertiup semilir sehingga aku terlena. Entah berapa lama. Tapi nampaknya hari belum begitu sore. Akan pergi kemana aku sekarang ini? Kemana aku harus menyelamatkan diriku dan bayi yang sekarang kukandung di dalam rahimku ini? Aku seperti mendengar derap kuda di kejauhan. Benar. Dan sepertinya derap kuda itu menuju kemari. Kalau begitu, aku harus bersembunyi. Nah, aku mendapatkan persembunyian yang cukup aman, cukup baik. Mudah-mudahan saja, kalau mereka singgah di tempat ini, mereka tidak akan menemukan aku di sini. Wanita yang tak lain adalah Mesin. Buru-buru melompat dan segera masuk ke kolong yang di depannya terdapat tumpukan jerami kering. Sementara itu, gerobak kuda terdengar semakin lama semakin dekat. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Mesin? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian Sandiwara Radio Tutur Tinular. Sandiwara Radio ini bisa Anda simak setiap hari hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Musim kini berlalu, berbagai cerita merayu, berpijak di malam yang bertalu. Masih ku memikirkan dirimu, ku rasakan waktu berlalu tanpa senyummu, sepi yang telah penuhi hariku. Hari ini sayang, aku akan pulang, berlabuh di dekat cintamu, karena pelukmu akan selalu membuat diriku jatuh cinta. Dalam riuh suasana menyapa kian menggoda, memanja. Semua itu tak akan berarti selama ku jauh dari dirimu. Ku angankan waktu berlalu dengan senyummu, sepi yang tak penuhi hariku. Hari ini sayang, aku akan pulang, berlabuh di dekat cintamu, karena pelukmu akan selalu membuat diriku jatuh cinta. Pernahkah kau merasa berdiri di tempat yang sama? Seperti saat ini ku ada, rindukan nyaman, ku ingin segera pulang.
pelukmu akan selalu membuat diriku jatuh cinta, membuat diriku jatuh cinta, membuat diriku jatuh cinta. Siapa kau? Bundo, aku malin anakmu, Bundo. Tidak, aku tidak percaya kau anakku. Percayalah, Bundo. Aku ini benar-benar anakmu. Aduh, sakit aku kambuh. Nah, itu buktinya, Bundo. Setiap kali Bundo sakit mah, pasti minumnya Proma, kan? Dari mana kau tahu aku minum Proma? Sudahlah, Bundo. Proma kan dipercaya banyak orang selama 40 tahun. Karena formula hidrotalsitnya bekerja langsung dan tepat di pusat sakit mah. Tidak diserap oleh darah, sehingga aman bagi tubuh. Sembuhlah sakit mahku karena Promah yang terpercaya ini. Apa? Bunda sudah percaya kalau aku ini anakmu? Aku percaya Proma atasi sakit mah dengan cepat dan melindungi lambung lebih lama. Tapi aku tidak percaya kamu anakku. Kalau Bunda tidak percaya, lebih baik aku jadi batu saja. Hah? Jadi batu dia? Anakku, Bunda baru percaya sekarang. Anakku. Aduh, getelah tangkole. Capok tenggetel, tak usah bingung. Coba ngaki sebekal lebet Arya. Gatel-gatel kuraku di Aja bingung. iki Allah salah simbali butuh air bakal anggas dengan salep kulit 38. Raa, koreng, tenggetel, porak, dedes, oleh Sibi Saus, kalaban salep kulit cap 38. Ampuh, salep kulit cap 38. Salep kulit cap 38, lakar hebat. Salep kulit cap 38. Ampuh, salep kulit cap 38. Manjur, salep kulit si paling hebat cap 38. Salep kulit cap 38, lakar hebat. Overkapasitas Lapas Banyuwangi harus segera membantu. Warga yang tinggal di kaki Gunung Wilis tepatnya di Dusun Karangan. TKI Hasan Taufik dan Sab Atom di penjara. Rangkaian informasi dari berbagai kota di Indonesia bisa Anda ikuti hanya di Jaring Radio. Jaring Radio bisa Anda ikuti di 12 radio jaringan. Radio Suara Surabaya, Idola FM Semarang, Mandala FM Banyuwangi, Ida Sakti Batu, Andika FM Kediri, Sentral FM Lumajang, Suara Bojonegoro Indah, Wijaya Kusuma Madiun, Suara Karimata FM Pamekasan, Nada FM Sumedang, Maja FM Mojokerto, Rakosa FM Yogyakarta, dan Rama FM Bondowoso. Ikuti Jaring Radio tiap Senin sampai Sabtu pukul 8:05 pagi, pukul 5:05 sore, dan pukul 8:45 malam. Dipersembahkan oleh Speedy Speed that you can trust. Pasukan, kumpul. Misi kita dukung si kakak latihan skateboard. Siap. Ayah lapor, tugas transportasi. Mobil siap antar ke taman. Kakek lapor, tugas dokumentasi. Adik lapar. Tugas adik apa ya? Kakak mau action nih. Mending kamu uploadin trik skateboard kakak ke YouTube aja. Pakai laptop kakak bisa kan? Tapi kak, emangnya di taman ada koneksi speedy modem wifi kayak di rumah? Iya ya. Nggak usah khawatir sayang. Kan sekarang ada Speedy Flash. Dengan senjata rahasia USB modem flash, bisa untuk berlima. Di mana aja, tetap bisa internetan cepat kayak di rumah. Lah, bayarnya gimana? Tetap terkendali, karena semua dalam satu tagihan. Alright. Oke pasukan? Siap meluncur tanpa batas. Speedy Flash. Untuk registrasi, hubungi 147 atau datang ke Plaza Telkom dan Grapari Telkomsel. Tepat jam 7 malam. Inilah Karimata FM. Saatnya kita ikuti Lintas Berita Karimata bersama Telkom Fleksi. Telkom Fleksi bukan telepon biasa.
Selamat malam, media lintas berita Karimata jam 7 malam edisi Senin 12 September 2011 bersama Syarif Tanzil. Komisi B DPRD Pamekasan sampai saat ini masih menunggu hasil koordinasi antara Pemkab Pamekasan dengan manajemen PT Gudang Garam terkait permulaan pembelian tembakau. Kata Hasan Ahmadi, Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, pihaknya sudah menerima informasi dari Disperindak untuk melakukan koordinasi ulang ke PT Gudang Garam semisal pengiriman surat, tapi sampai saat ini belum ada tanggapan. Hasanan juga belum tahu pasti lambannya pembelian PT Gudang Garam apakah karena faktor keuangan atau faktor lain. Dari beberapa PT yang ada, memang PT Gudang Garam yang belum secara signifikan melakukan pengambilan atau mau menyerap panen tembakau ini. Kalau analisa dari Komisi B, apakah ada faktor lain, Bang, selain alasannya ini? Saya tidak tahu pasti gitu, karena ini masih asumsi gitu. Apakah karena faktor masalah keuangan atau PT Gudang Garam sudah memiliki bahan substitusi tembakau Madura yang setara gitu. Atau juga persoalan harga yang terlalu tinggi. Nah, informasi yang kami harapkan dapat nanti itu bisa dikomunikasikan, kemudian bagaimana kita mencari solusinya gitu. Karena bagaimanapun jangan sampai ini menjadi benih-benih yang tidak bagus lah, hubungan interaksi bisnis antara PT Gudang Garam dengan petani tembakau di Madura, di Pamekasan. Sementara itu, Hulur Rahman, Bupati Pamekasan, menyatakan telah melakukan berbagai upaya terkait hal tersebut, namun belum ada respon positif dari pihak PT Gudang Garam. Selanjutnya, pihaknya akan kembali mendatangi manajemen PT Gudang Garam agar segera menyesuaikan dengan gudang-gudang lain yang telah membeli tembakau petani Pamekasan. Kita sebenarnya sedang membentuk tim untuk secepatnya bisa audiensi dengan manajemen Gudang Garam. Kita datang ke Kediri, kemudian sesegera mungkin menghadap ke sana. Semua ini sebelum dimuat di koran kita sudah menyurat kok. Kita sudah menyurat ke Kediri. Ya, pertama surat itu dilayangkan agar supaya segera membuka gudang sempurna sama dengan gudang-gudang yang lain. Kemudian kedua agar supaya segera menyesuaikan. Setelah pembelian katanya ada, akan tapi incrit. Ya, saya minta untuk di floor gitu sama dengan gudang-gudang yang lain. Ya, kalau memang tidak mau melakukan pembelian, saya kira tidak ada sanksi hukum, Pak. Karena itu terkait dengan hak asasi. Tidak ada sanksi hukum. Akan tapi nanti masyarakat kita akan menilai sejauh mana ya pelayanan Gudang Garam terhadap masyarakat. Demikian lintas berita Karimata jam 7. Informasi tadi hasil liputan tim berita Karimata didukung Telkom Fleksi, bukan telepon biasa. Saya Syarif Tanzil, sampai jumpa. Baru saja kita ikuti lintas berita Karimata bersama Telkom Fleksi. Telkom Fleksi bukan telepon biasa. Silakan Anda simak kembali 1 jam mendatang. Halo mitra Karimata, apa kabar Anda di awal pekan? Hari ini edisi Senin 12 September 2011. Semoga kabar Anda ya selalu baik, dan saya Kenny Kausarina akan mengisi 3 jam kebersamaan kita dengan beberapa informasi dan musik pop Indonesia dalam Karimata Malam. Mitra, orang bijak bilang sebelum Anda menunjuk orang lain, pastikan tangan Anda bersih terlebih dahulu. Kalau Anda tidak baik, jangan menunjuk. Para pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan serial Sandiwara Radio Tutur Tinular. Terima kasih untuk Radio Karimata FM yang telah memutar kembali serial Sandiwara Radio ini. Kunjungi terus www.cartoonet.com. Dapatkan update seri-seri terbarunya yang pastinya makin seru. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya.
bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tari. Seri ke-159 ini didukung oleh para pemain Mas'ud sebagai Wangsa Alemu, Indra Hadi sebagai Sampit, Eli Ermawati sebagai Mesin, Yayu Kristanto sebagai Nyai Sepang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Setelah peristiwa keributan di Pasar Singosari, Mesin berhasil menyelinap dari kerumunan orang-orang. Sekarang dia berada di sebuah bangunan kayu yang sudah tua, yang berdiri di sebuah kaki bukit. Bukit itu tidak terlalu tinggi, dan banyak ditumbuhi pohon-pohon yang rindang. Udaranya sangat sejuk. Sesaat lamanya Mesin tertidur pulas. Dia terbangun dan kemudian mendengar derap roda gerobak kuda yang semakin lama semakin dekat. Mesin merasa khawatir. Karena itu buru-buru dia bersembunyi di sebuah kolong yang di depannya terdapat tumpukan jerami kering. Tak lama kemudian terdengar gerobak kuda itu berjalan berderak-derak. Semakin lama semakin dekat. Kau benar, Sempit. Tempat ini cukup nyaman. Dan agaknya tempat ini juga cukup aman. Tidak ada bangunan lain di sekitar tempat ini. Kita bisa istirahat sejenak sambil makan-makan dan minum. Ayo, bukalah buntalan perbekalan kita itu, Sempit. Ya, baik, Tuan. Sampit, laki-laki muda yang berwajah kedungu-dungguan itu, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh majikannya. Majikan Sampit adalah seorang pedagang palawija yang berasal dari desa Toyorungun. Dia bernama Wangsa Alemu. Tubuhnya gemuk pendek dan wajahnya seperti wajah seorang bocah. Mulutnya kecil,
Dan ada sesuatu yang tidak enak memancar dari balik sinar matanya yang berkilat-kilat. Wangsa Alemu segera sibuk melahap makanannya, sementara Sampit hanya diam saja menunggu. Aku tahu. Kau pasti sudah lapar sekali, Sampit. Ayo, ngaku saja. Kau sudah lapar, bukan? Iya, Tuan. Benar, Tuan. Hamba memang sudah lapar. Nah, kau harus menunggu aku selesai makan. Iya, Tuan. Hamba akan menunggu. Hamba hanyalah seorang abdi. Kau tidak usah khawatir. Aku akan menyisakan ikan bakar untukmu. Kenapa, Tuan? Sampit. Iya, Tuan. Ambilkan aku air, Sampit. Baik, Tuan. Ini, Tuan. Nikmat sekali rasanya makan di tempat yang nyaman ini. Sampit? Iya, Tuan. Aku heran. Kukira menjadi orang kaya itu enak sekali ya. Mau apa saja keturutan. Tapi mengapa banyak orang bodoh di dunia ini? Apa maksud Tuan? Kalau menjadi orang kaya itu enak, mengapa banyak orang miskin di dunia ini? Kamu itu contohnya. Hidup hanya menjadi seorang pembantu. Apa sih enaknya menjadi seorang pembantu? Ya, menjadi pembantu memang tidak enak, Tuan. Contohnya saya sekarang ini, perut hamba sudah lapar. Tapi hamba belum juga bisa makan seperti Tuan. Kau ini Sampit. Kau tidak usah khawatir. Kau adalah pembantuku yang setia. Iya, Tuan. Tentu saja ikan bakar ini tidak akan kuhabiskan semuanya. Akan kusisakan beberapa potong untuk laukmu. Yang menjadi persoalan di sini adalah mengapa orang mau menjadi melarat. Maaf, Tuan. Hamba kira tidak seorang pun ingin menjadi orang melarat. Tapi, ya mungkin karena nasib yang telah membawa mereka menjadi melarat, Tuan. Maka, ya mereka terpaksa saja menerimanya. Oh, jadi mereka menyerahkan segala sesuatunya pada nasib. Iya, hamba kira begitulah, Tuan. Hamba sendirilah contohnya. Bukan hamba tidak ingin menjadi orang kaya. Hamba sudah cukup berusaha. Hamba pernah bertani, tapi ya itu, Tuan, selalu gagal. Lalu hamba juga pernah berdagang di pasar Singasari. Iya. Tapi hasil keuntungannya, ya malah dirampok orang, Tuan. Oh, begitu. Jadi kesimpulan hamba, ya memang nasib hamba harus begini. Oh, mau bagaimana lagi, Tuan? Iya. Kalau begitu ya sudahlah. Yang kaya akan tetap kaya dan yang miskin akan tetap miskin saja selamanya. Tapi kau tidak perlu cemas. Sekalipun hanya seorang pembantu, nasibmu masih lebih mujur dibanding dengan yang lain. Coba perhatikan saja. Sekarang ini banyak sekali orang hidup susah. Iya. Sekarang banyak gelandangan berkeliaran di mana-mana, kan? Iya, Tuan. Mereka tidak punya penghasilan tetap, tidak punya lahan pertanian, dan tidak punya rumah, serta tidak punya apa-apa. Mereka hanya punya penderitaan yang tidak kunjung reda. Ya, Sampit. Apa, Tuan? Tempat ini agak mencurigakan. Mencurigakan? Apa maksud, Tuan? Sepertinya tempat ini cukup aman. Coba. Iya, coba kau periksa tempat ini, Sampit. Iya. Periksa kolong-kolongnya. Juga sudut-sudutnya. Iya. Coba, Sampit. Iya. Kau bongkar tumpuan jerami-jerami kering itu. Jangan-jangan ada yang mengintip pembicaraan kita. Iya. Jangan-jangan kita bukan hanya berdua di tempat ini. Kita harus berhati-hati, Sampit. Di zaman seperti sekarang ini, banyak orang jahat. Iya, Tuan. Mereka suka merampok. Mereka suka mencari kesempatan untuk merampok. Iya, betul, Tuan. Ayo, cepat, Sampit. Cepat, periksa tempat ini. Baik, Tuan. Sampit segera memeriksa seluruh ruangan. Kadangkala ia membungkuk untuk mengamati sudut-sudut yang remang-remang.
Suatu ketika ia merangkak untuk melihat kolong-kolong yang gelap. Mendadak Sampit melihat sesuatu yang mencurigakan dari balik tumpukan jerami-jerami kering. Perlahan-lahan pembantu setia itu melangkah mendekati tumpukan jerami-jerami kering. Lalu tangannya menggeser tumpukan jerami kering itu ke samping. Tuan, ada orang di sini, Tuan. Iya, ada orang. Apa, Sampit? Ini dia orangnya, Tuan. Dia bersembunyi di balik tumpukan jerami kering. Sana. Iya, Sampit. Tunggu sebentar, tunggu. Hai. Rasanya aku kenal orang ini. Bukankah kau perempuan yang telah membuat gara-gara di pasar Singasari tadi? Saya tidak bersalah, Tuan. Saya telah difitnah. Iya, benar. Kau memang perempuan yang telah membuat gara-gara. Sehingga beberapa orang pendekar berbaku hantam di lapangan rumput pasar Singasari itu. Siapa kau sebenarnya? Dan kau mau kemana? Dan di mana rumahmu? Tuan, agaknya dia sedang mengalami peristiwa yang cukup berat dan menggoncangkan hatinya, Tuan. Nampaknya dia bukan orang yang senang. Iya. Siapa namamu? Nama saya Rara Lamuri, Tuan. Oh iya. Rumahmu? Saya tidak mempunyai tempat tinggal. Saya seorang gelandangan. Saya tidak mempunyai tujuan hidup yang pasti. Iya. Tapi saya bukan seorang pencuri. Saya orang baik-baik, Tuan. Iya. Apakah kau tidak mempunyai orang tua? Tidak, Tuan. Orang tua saya semuanya sudah tidak ada lagi. Sanak famili? Saya tidak mempunyai sanak famili, Tuhan. Suami? Suami saya. Suami saya. Ada apa dengan suamimu, Roro? Suami saya orangnya sangat kejam, Tuan. Saya akan dijual kepada seorang saudagar kaya. Lalu saya terpaksa melarikan diri. Sekarang ini saya sedang dalam keadaan hamil, Tuan. Tapi saya tidak berani pulang ke rumah suami saya. Iya. Tidak berani menemuinya. Dia pasti akan marah sekali. Dan dia pasti akan memukuli saya. Sampit. Iya, Tuan. Bagaimana pendapatmu? Apakah cerita yang baru saja dikatakannya itu bisa kita percaya? Agaknya dia tidak berdusta, Tuan. Hamba kira kata-katanya bisa kita percaya. Iya. Baiklah. Sekarang begini saja. Bagaimana kalau kau ikut aku, Rara Lamuri? Ikut Tuhan? Iya. Kemana? Jangan, Tuhan. Saya tidak ingin merepotkan Tuhan. Kau tidak perlu merasakan sungkan. Keadaanmu sekarang ini memang sudah sepantasnya mendapat pertolongan, Rara. Kalau kau setuju dan kau percaya padaku, marilah ikut ke rumahku saja. Tapi saya tidak ingin menjadi beban orang lain, Tuhan. Saya tidak ingin menyusahkan lain. Maaf, Nona. Nona tidak perlu merasa takut. Tuan Wangsa Alamu ini adalah juragan saya. Dan beliau terkenal adalah seorang juragan yang baik hati. Beliau suka menolong orang lain. Iya. Kulihat kau sedang hamil. Dan keadaan badanmu nampaknya tidak begitu sehat. Kukira tidak ada jeleknya kau menerima uluran tanganku ini. Aku tidak bermaksud apa-apa. Percayalah. Aku hanya sekedar ingin menolongmu saja. Nanti, kalau kau sudah merasa kuat lagi dan pikiranmu sudah menjadi tenang, kau boleh pergi. Baiklah, Tuhan. Kalau begitu, saya terima uluran tangan Tuhan. Dan terima kasih sekali atas bantuan Tuhan. Dengan apa saya harus membalas kebaikan budi Tuhan ini? Kau tidak perlu memikirkan soal itu. Yang penting kau harus mempunyai tempat tinggal Tara yang aman.
Jangan berkeliaran di jalanan seperti seorang gembel. Itu akan merugikan dirimu sendiri. Ya, kalau nasibmu sedang kurang mujur, kau bisa menjadi mangsa orang-orang jahat di sekitar kota Singasari. Ya, sudahlah. Hari sudah akan sore. Kita harus segera berangkat meninggalkan tempat ini. Dan menjelang tengah malam nanti, kita sudah akan sampai di desa Toyorungun. Tapi Tuan, hamba belum makan. Sudahlah Sambit. Nanti kau makan saja sekenyang-kenyangmu di rumah. Ayo siapkan kuda, kita berangkat sekarang. Nah, Rara, mari kita naik ke atas gerobak. Baik, Tuan. Sampit duduk sambil menggenggam tali kekang kuda. Dialah yang bertindak sebagai kusir gerobak kuda. Sementara Wangsa Alemu duduk di belakang bersama Meisin. Sinar matahari semakin lemah. Wajah sang surya timbul tenggelam di balik daun-daun pohon hutan. Setelah beberapa saat lamanya, mereka berguncang-guncang di atas gerobak kuda. Maka menjelang malam tiba, mereka pun mulai memasuki desa Toyorungun. Rupanya kau di sini. Aku mencarimu kemana-mana, Nyi. Ke kamar belakang, ke kamar samping, ke ruangan sebelah, ke gandok samping. Tapi rupanya kau ada di sini. Ada apa, Nyi? Biasanya setiap kali aku datang dari berdagang di pasar Singasari, kau selalu menyambutku dengan hangat. Biasanya. Bukankah kali ini lain dari biasanya, Kang? Lain dari biasanya? Ya, memang lain dari biasanya, Nyi. Biasanya setiap kali aku datang, kau buru-buru menyiapkan air panas yang dicampur dengan belerang dan daun-daun jambu. Iya, memang aku biasa mandi dengan cara seperti itu. Hei, dengar, Kang. Malam ini tidak ada air panas. Rupanya kau capek, Nyi. Ya, baiklah. Tidak apa. Kalau kau memang capek, kau tidak perlu menyiapkan air panas untukku. Tapi setidak-tidaknya kau pasti sudah menyiapkan makanan kesukaanku. Tidak ada makanan, Kang. Loh, Nyi, ada apa, Nyi? Kok kelihatannya marah-marah begini? Apa salahku, Nyi? Dasar laki-laki. Dasar laki-laki tidak tahu diberi kepercayaan. Loh. 2 hari yang lalu kau pamit untuk berdagang di pasar Singasari. Aku memang berdagang di pasar Singasari. Mana bisa aku percaya, Kang? Kalau orang berdagang, pulang selalu membawa keuntungan. Bukan perempuan yang kebawa pulang. Sabar, Nyi, sabar. Bukankah soal ini sudah kujelaskan padamu ketika aku baru saja masuk pintu rumah ini tadi? Bukan apa-apa aku, Nyi. Aku juga baru pertama kali bertemu. Kau bisa bertanya pada Sampit. Kalau aku membawa dia pulang ke rumah kita ini, itu hanya karena rasa iba saja. Aku kasihan melihatnya. Aku tidak percaya. Kau pasti sudah sejak lama mengenalnya, Kang. Aduh. Jangan-jangan malah dia itu gundekmu. Dasar laki-laki tak tahu malu. Ayo, ngaku saja, Kang. Tidak usah mungkir. Ngaku bahwa perempuan itu gundekmu. Mengaku tidak, Kang. Sabar, Nyi, sabar. Tunggu dulu. Tenang. Aduh, bagaimana ini? Kau jangan kelewat cemburu, Nyi. Aku ini sudah tua. Kau tidak perlu cemburu pada orang tua. Kita sudah lama hidup sebagai suami istri. Mengapa kau masih juga belum bisa percaya padaku? Nyi, kalau aku mau bermain gundi-gundian begitu, mengapa harus kubawa pulang ke rumah ini?
kau ini jangan membuat gara-gara, Nyi. Aku bermaksud baik pada orang itu. Dia sudah sepantasnya kita tolong. Sudah. Tidak usah banyak bicara, Kang. Aku hanya ingin bukti bahwa kau benar-benar pergi berdagang ke pasar Singasari. Kang, mana keuntunganmu? Mana? Aku mau lihat. Oh, iya. Soal itu beres, Nyi. Lihat. Nah, bagaimana, Nyi? Bagaimana? Kau puas? Banyak juga keuntunganmu kali ini, Kang. Berapa semuanya? Kalau kau mau tahu persis, hitung saja sendiri. Tapi, kalau tidak salah, jumlahnya lebih dari 300 kepeng. Banyak bukan keuntunganku kali ini? Kang, biar aku yang menyimpan uang ini. Tapi dengar, Kang, aku masih belum percaya. Aku akan mendesak Sampit agar mau memberikan pengakuan yang sesungguhnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you... Aku hanya ingin tahu siapa sebenarnya wanita yang dibawa pulang ke rumah oleh suamiku itu. Siapa dia? Namanya kalau tidak salah ya Gusti ya, namanya Rara Lamuri, Gusti Putri. Dia pacar gelap tuanmu, bukan? Dia gundek tuanmu, bukan? Bukan Gusti. Bukan kok. Dia cuma... Dasar, kau sama saja dengan tuanmu itu. Sama lelaki. Pasti kalian sudah berkomplot. Aku tidak akan bisa mempercayai keteranganmu. Lebih baik, aku akan bertanya langsung pada orangnya. Tunggu, Gusti Putri, tunggu. Nona Rara Lamuri nampaknya sedang tidur pulas, Gusti Putri. Hei, apa? Tidur pulas? Iya. Ini rumahku, Sampit. Ini tempat tinggalku. Kalau dia sedang tidur pulas ataupun sedang pingsan, dia harus bangun untuk menjawab pertanyaanku. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap untuk semua masakan, untuk semua makanan. Pakai kecap sedap pasti lebih sedap dari bahan alami. Proses multifikasi hingga kali penyaringan, higienis dan bergizi. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap, kecap sedap, nikmatnya kecap sedap. Masakan apa saja pasti lebih sedap. Kecap sedap, rasakan bedanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajun Komisaris Besar Polisi Anjar Gunadi selaku Kapolres Pamekasan. Bersama 1033 FM Radio Karimata Kebanggaan Madura, saya mengajak segenap lapisan masyarakat Kabupaten Pamekasan untuk bersama-sama mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan, ketertiban masyarakat dengan tidak melakukan pelanggaran hukum, agar tercipta keamanan, ketertiban dan keselamatan sehingga dapat terwujud Pamekasan sebagai kota gerbang salam yang aman, sejahtera, berkualitas bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nyai Sepang bergegas meninggalkan kamar Sampit, pembantunya yang setia. Istri Wangsa Alemu yang juga bertubuh gemuk itu kelihatan bersungut-sungut. Dia tidak senang suaminya pulang membawa seorang wanita yang sekarang ditempatkan di gandok samping kiri rumahnya. Nyi Sepang sama sekali tidak puas mendengar pengakuan suaminya ataupun Sampit pembantunya. Karena itu dia ingin langsung menemui Maisin dan menanyakan segala sesuatunya. Hei, buka pintunya. Buka pintu. Ini masih sore. Ayo, buka pintunya. Enak saja, masih sore begini sudah tidur. Memang ini rumah penginapan. Dasar perempuan tidak tahu diuntung, tidak tahu malu. Perempuan jalanan tidak tahu diri. Aku heran, kalimu itu apa sih maunya? Perempuan seperti itu dibawa pulang. Perempuan seperti itu hanya akan membuat rezeki seret. Hei, ayo buka pintunya. Kurang ajar. Apa kau tidak dengar? Apa kau tidur mati di dalam situ? Ayo, buka pintunya. Cepat, buka. Mengapa lama sekali kau membuka pintunya? Hampir saja aku berteriak memanggil Sampit untuk mendobrak pintu ini. Maafkan saya, Nyai. Saya tertidur pula sekali. Saya sama sekali tidak mendengar Nyai mengetok-ngetok pintu. Maafkan saya, Nyai. Kau pasti seorang pemalas. Sore-sore begini sudah tidur. Pantas kau menjadi gelandangan. Dimanapun juga, orang pemalas akhirnya akan menjadi gelandangan. Tapi rupanya kali ini nasibmu mujur loh. Suamiku merasa iba melihat keadaanmu. Dan kau dibawanya pulang ke rumah. Tapi harap kau ketahui, di rumah ini akulah yang berkuasa. Akulah yang menentukan segala-galanya, tahu? Sekalipun suamiku menghendaki kau tinggal di sini. Tapi kalau aku tidak setuju, aku bisa mengusirmu pergi. Kau sudah lama kenal dengan suamiku? Tidak, Nyai. Saya baru mengenalnya siang tadi. Kau jangan bohong ya. Kalau kau berbohong padaku, mulutmu akan kuras remas. Ayo, akui saja. Akui saja bahwa sebenarnya kau adalah gundik suamiku. Tidak, Nyai. Tidak. Saya tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Tuan Wangsa Alemu. Terus terang saja, perempuan. Saya sudah mengatakan yang sebenarnya, Nyai. Saya tidak berani berkata tidak benar. Saya sangat menghargai sebuah lembaga perkawinan. Kalau memang kehadiran saya nantinya akan mengganggu ketentuan Nyai bersama Tuan Wangsa Alemu, saya bersedia pergi. Kau hanya ingin menunjukkan bahwa kau mempunyai pengertian pada kami. Tapi aku tidak akan percaya begitu saja. Siapa namamu? Nama saya Rara Lamuri, Nyai. Nah, sekarang dengarkan ya. Kau boleh tinggal di rumahku ini. Sampai kapan saja kau boleh tinggal di sini. Tapi tentu ada syaratnya. Syaratnya ialah kau harus menuruti segala perintahku. Kau tidak bisa hanya ongkang-ongkang kaki. Kau harus bekerja seperti Sampit pembantuku itu. Awas ya. Kalau kau sampai mengadu ini itu kepada suamiku, kau akan kuusir, tahu? Kau tidak perlu membangga-banggakan suamiku. Di sini aku yang berkuasa. Suamiku itu hanya mencari duit. Dan selebihnya, akulah yang mengatur segala-galanya. Kau dengar apa yang aku katakan? Saya dengar, Nyai. Bagus, bagus. Sekarang, kau boleh istirahat. Besok, sebelum matahari terbit, kau sudah harus bangun. Di rumah ini banyak sekali yang bisa kau kerjakan. Nanti kau akan kuberitahu tugas-tugas apa saja yang harus kau kerjakan di rumah ini. Malam mengalir turun. Wajah bulan yang sudah tua merambat di atas ranting-ranting pohon. Desa Toyorungun yang letaknya kurang lebih 50 pal dari kota Singasari diliputi kesunyian. Maisin kembali merebahkan tubuhnya di atas pembaringan. Matanya menerawang ke daerah-daerah yang jauh. Aku benar-benar tidak bisa mengerti. Akhirnya aku terdampar di tempat ini.
keluarga macam apa sebenarnya yang menghuni rumah ini. Tuan Wangsa Alemu itu nampaknya cukup baik dan ramah. Tapi sepertinya Nyai Sepang tidak menginginkan kehadiranku di sini. Ya, memang sudah nasibku. Aku harus bisa menjaga diriku dan menempatkan diriku secara baik di rumah ini. Oh, Kakang Arya Kamandanu, di mana kau sekarang, Kakang? Oh, Kakang, sekarang aku baru merasakan getaran itu. Sekarang aku baru menyadari betapa sebenarnya aku membutuhkan kehadiranmu. Tapi di mana aku harus menemuimu, Kakang? Aku orang asing di negeri ini. Di samping itu, aku juga seorang wanita. Aku tidak bisa bergerak bebas seperti burung-burung di udara. Gerakanku serba terbatas. Apakah suatu ketika kita akan bertemu lagi, Kakang Kamandanu? Aku sangat merindukan saat-saat seperti itu. Aku merindukan suaramu yang penuh pengertian, tatapan matamu yang penuh tanggung jawab, dan gerak-gerikmu yang menunjukkan sifat-sifat serba mulia. Oh, aku mencintaimu, Kakang Arya Kamandanu. Panji! Panji! Di mana anak itu? Semakin hari anak itu semakin bengkal saja. Mestinya dia sudah berada di rumah. Sudah sore begini masih juga keluyuran bermain-main. Panji! 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 Dasar anak bengal. Orang mencari kesana kemari, malah enak-enak tidur di bawah pohon. Panji! Panji! Ayo bangun! Ayo bangun, Panji! Paman? Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau tidak tahu bahwa daerah ini banyak mengandung bahaya? Saya ketiduran, Paman. Udaranya sejuk sekali. Anginnya semilir perlahan. Saya lalu mengantuk. Dan saya lalu ketiduran di bawah pohon ini. Kau ini memang anak nakal. Paman tadi berkata apa? Paman tadi berpesan apa padamu? Maafkan saya, Paman. Maafkan saya. Paman kan sudah berulang kali berkata padamu, jangan bermain terlalu jauh. Kau harus bekerja membantu paman. Kau tidak boleh bermalas-malasan begitu. Kau boleh saja bermain, tapi sebelum senja hari tiba, kau sudah harus berada kembali di rumah. Apa kau tidak dengar, Panji? Daerah ini adalah lereng gunung, Panji. Sewaktu-waktu kabut yang tebal bisa turun kemari. Tempat ini berbahaya sekali. Masih banyak hutan-hutan yang dihuni binatang-binatang buas. Kau harus menurut kata-kata paman. Apa kau tidak takut? Kalau sewaktu-waktu bertemu dengan seekor harimau kelaparan, kau bisa diterkam habis, Panji. Di sekitar tempat ini juga masih banyak babi-babi hutan yang liar dan ganas. Kau bisa diseruduk. Tapi, Paman, saya belum pernah bertemu dengan binatang-binatang seperti itu. Paling-paling, saya bertemu dengan burung-burung atau sekali waktu bertemu dengan seekor ular kecil. Apa kau ingin bertemu dengan mereka? Kau ingin diterkam harimau atau diseruduk babi hutan? Tidak, Paman. Tidak. Sudahlah, sudah. Kalau kau masih juga bandel, paman tidak mau lagi tinggal bersamamu. Terserah kau mau tinggal di mana atau pergi kemana. Paman tidak senang punya keponakan yang bandel dan malas bekerja. Paman tidak senang punya keponakan yang kerjanya hanya makan dan tidur. Maunya hidup senang dulu. Maunya hidup manja. Maunya hanya ongkang-ongkang kaki dan tidak mau bekerja. Di matanya mengalir deras membasahi pipinya. Arya Kamandanu semakin bertambah menyesal.
Panji. Maafkan Paman, Panji. Paman telah mengeluarkan kata-kata kasar padamu. Maafkan Paman ya. Paman, kalau Paman mengusir saya akan tinggal di mana? Tidak, Panji, tidak. Paman tidak pernah akan mengusirmu. Paman sangat mencintaimu, nak. Kalau Paman sampai memarahimu, bukan berarti Paman membencimu. Itu Paman lakukan juga untuk kebaikanmu sendiri. Panji, kau mau memaafkan Paman, bukan? Maafkan Paman ya. Anak kecil itu tidak menjawab. Dia hanya mengangguk. Arya Kamandanu segera mendekap keponakannya erat-erat. Dia memang sangat mencintai keponakannya itu. Demikian juga sebenarnya Panji Ketawang sangat mencintai pamannya. Mereka berdekapan untuk sesaat lamanya. Matahari semakin condong ke arah barat ketika kemudian Kamandanu bangkit sambil menggendong Panji Ketawang. Dan selanjutnya, Arya Kamandanu membopong keponakannya itu kembali ke gubuknya. Aduh, pegal sekali pinggang Paman, Panji. Salah Paman sendiri. Kan saya tidak minta digendong, Paman. Paman sendiri yang mau menggendong Panji. Kalau tidak aku gendong, kau bisa keluyuran lagi kemana-mana. Paman, tadi saya melihat seekor kijang kecil melintas di balik semak belukar. Di sekitar tempat ini, memang banyak sekali binatang-binatang liar. Bukan hanya anak kijang, tapi juga yang lain. Kemarin saya melihat seekor induk monyet bergantungan di atas pohon, Paman. Diam, Panji. Diam. Ada apa, Paman? Ada apa? Jangan keras-keras. Ada sepasang mata mengawasi kita dari jarak yang cukup jauh. Mungkin mata harimau liar, Paman. Atau mata babi hutan yang kelaparan. Bukan. Mata itu kelihatannya lebih berbahaya dari mata harimau. Nah, Panji, sebaiknya kau masuk ke dalam gubuk dulu, ya. Paman akan berusaha menangkap orang itu. Orang? Jadi, Paman melihat sepasang mata manusia, bukan sepasang mata binatang buas. Sudahlah, jangan cerewet. Cepat masuk ke dalam gubuk. Setelah Panji Ketawang berada di dalam gubuk, Arya Kamandanu buru-buru kembali berpaling ke arah rumpun semak belukar di kejauhan sana. Sekilas dia dapat melihat sebuah bayangan manusia berkelebat. Bayangan itu kemudian melompat-lompat ringan di atas rumpun-rumpun semak dan lenyap di balik gundukan bukit batu. Arya Kamandanu segera mengeluarkan aji seipi anginnya. Setelah menarik nafas panjang beberapa kali, Arya Kamandanu merasakan tubuhnya menjadi ringan seperti kapas. Dan selanjutnya, dia melompat bagaikan terbang di atas rumput-rumput liar. Dia! Tunggu! Awas, jangan lari kau! Jangan lari! Kurang ajar. Rupanya orang itu juga mempunyai aji meringankan tubuh. Dan rupanya, aji meringankan tubuh yang dimilikinya tidak berada di bawahku. Kemana dia lari? Tadi kulihat bayangannya berkelebat tak jauh dari rumpun semak belukar ini. Tapi tiba-tiba saja, dia lenyap seperti ditelan bumi. Oh, itu dia. Itu dia orangnya. Aku harus bisa menangkapnya. Aku harus bisa mengorek keterangan dari mulutnya. Aku harus tahu siapa dia dan apa maksudnya datang ke tempat ini. Hei! Tunggu! Jangan lari! Awas, jangan lari!
yang mengikuti tinggal. Siapa mereka ini? Dan apa maksudnya mereka bertempur? Apakah mereka bermusuhan? Nampaknya dua orang itu mempunyai tingkat ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Mereka mampu bertempur dengan sangat cepat. Rupanya dua-duanya sudah tua. Seorang kakek dan seorang nenek. Siapa mereka ini? Baiklah. Akan kuikuti jalannya pertempuran ini. Pokoknya aku harus tahu siapa dua orang itu dan apa maksudnya mengamat-ngamati tempat tinggalku. Kau memang bandel. Kau nenek-nenek peot tapi bandel. Lagamu masih seperti remaja. Dan kau pikir kau ini seorang pangeran yang tampan? Cici aku melihat tampangmu. Kau pun peotnya dibanding aku. Tapi lagamu masih seperti seorang perjaka. Cobalah kau bercermin dengan baik. Lihatlah punggungmu yang sudah bongkok seperti udang itu. Jangan hanya pandai mengejek orang. Kau tersinggung rupanya. Tentu saja aku tersinggung. Aku masih mempunyai perasaan. Dasar sapi tua ompong. Laki-laki semuanya sama. Dimanapun juga laki-laki selalu begitu. Nenek Raga Runting. Apa? Kau jangan merendahkan derajat kaum laki-laki. Alah, kenyataannya memang begitu. Semua laki-laki berhati busuk. Tidak ada laki-laki yang pantas dihargai di dunia ini. Kecuali ayahku sendiri. Laki-laki hanya mau menangnya sendiri saja. Kambing tua peot. Kalau kau dapat menghilangkan sikapmu yang buruk itu. Kalau kau tidak sering marah-marah begitu. Kau masih bisa mendapatkan seorang lelaki muda yang gagah dan tampan. Aku tidak sudi menghambat seorang laki-laki. Aku sudah senang dan bahagia hidup seperti ini. Apa enaknya menjadi seorang istri? Sementara perut kita bunting, suami kita justru tidak ada di rumah. Laki-laki memang makhluk yang jahat. Mau menangnya sendiri. Manusia terkutuk. Laki-laki harus dimusnahkan dari muka bumi ini. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu. Ini Raga Runting. Kakek dan nenek itu terus bertempur dengan sengitnya. Sementara Arya Kamandanu mengamati mereka dari balik rumpun semak belukar. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah dua orang tua itu? Dan apa maksudnya mereka datang ke tempat tinggal Arya Kamandanu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian Sandiwara Radio Tutur Tinula.